Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid ini. Semoga Allah menghadirkan kita ini sempurna. Artinya bukan fisik saja, tapi hati dan pikirannya juga ikut hadir. Sangat utama kalau kedua-duanya yang hadir. Sangat disayangkan kalau yang hadir cuma jasadnya saja. Kalau hadirnya hati saja mustahil. Tapi kalau jasad saja mungkin di sini. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita melakukan satu kebaikan, apapun itu dari kebaikan Islam, maka berusahalah diawali dengan renungan. Di antaranya pertama, dan mungkin yang pertama saja saya sampaikan, Allah baik sama kita. Buktinya Allah mudahkan kita dalam satu kebaikan. Kita dipilih oleh Allah, contoh pada kesempatan kali ini, dihadirkan di masjid ini. Kan tidak semua hamba-hamba Allah di waktu maghrib di hari ini dihadirkan di masjid, walaupun tidak sakit, walaupun tidak ada udzur. Nah, itu satu renungan, dan mungkin renungan ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya renungkan untuk berikutnya, sehingga kemudian sudah muncul di dalam hati kita kesadaran bahwa ini semua adalah rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu dengannya kita memuji dan menyanjungnya. Dan ini sebuah ibadah hati yang agung, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama pada kesempatan kali ini, walaupun insyaallah bukan dalam waktu yang lama, kita sama-sama belajar, baik saya sendiri yang menyampaikan maupun hadirin dan hadirat sekalian, untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Dan siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk punya kemauan dan usaha
mempelajari Al-Quran, maka ini satu kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini mungkin kita sudah hafal, tapi coba dihayati kembali, direnungkan kembali kandungannya. Yaitu apa? Dalam Islam ini ilmu apa kira-kira yang Nabi mengatakan bahwa orang yang mempelajarinya dan mengajarkannya, belumlah mengamalkan dan mendakwahkannya, sudah disebut sebaik-baik di antara kaum muslimin, di antara kaum mukminin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi masih dalam proses belajar dan mengajar saja, itu sudah Nabi katakan sebaik-baik di antara kalian, belum mengamalkannya. Kenapa? Karena keagungan yang dipelajarinya, yaitu apa? Al-Quran. Coba cari dalil yang lain, agak kesulitan untuk ilmu dalam Islam yang baru belajar dan mengajarkannya saja sudah Nabi mengatakan sebaik-baik di antara kalian. Iya kan? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik di antara kalian, yang terbaik di antara kalian. Siapa yang mempelajarinya? Jenengan ini semua. Dan yang mengajarkannya, ya saya. Tapi jangan ujub. Sekali lagi, jangan sombong. Sekali lagi kembali kepada apa yang saya katakan, Allah yang menolong kita, Allah yang memudahkan kita, Allah yang menghadirkan kita di majelis tafsir Quran. Maka kembali lagi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga tanpa kesombongan, tanpa ujub, tanpa ketidakikhlasan, keutamaan tersebut Allah berikan kepada kita, bahwa kita menjadi sebaik-baik di antara kaum mukminin. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Makanya ya, kadang semakin lama mempelajari ilmu ini, banyak hal yang luput dari jangkauan ilmu kita. Kita beramal itu kita tidak tahu sisi mana yang paling Allah angkat sebagai amal yang membuat kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, mungkin kita khusyuk sulit, bisa jadi derajat kita diangkat karena salat kita, karena kita salatnya sergap, dilaksanakan di awal waktu, berjamaah di masjid, dan itu terus dilakukan begitu. Mungkin itu yang Allah nilai, karena kalau khusyuknya masih jelek gitu. Ngaji juga begitu. Makanya kita berupaya coba berbagai sisi dalam satu kebaikan kita perhatikan dan kita tingkatkan kualitasnya. Pemahaman ilmu itu rizki dari Allah. Allah memberikannya ya mungkin beda-beda porsinya. Tapi belum tentu yang paling paham, paling berilmu, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Ada orang misalnya cerdas, jenius, gampang menangkap ilmu, tapi mungkin dia tidak beradab ketika di majelis, tidak mengagungkan ilmu, tidak hormat kepada gurunya. Tapi ada murid yang IQ-nya mungkin jongkok ya, tapi Masya Allah keikhlasannya, adab tawaduknya, pengagungannya terhadap ilmu, karena dia menganggap itu ilmu bukan ilmu dari manusia, ilmu dari Allah. Jangan-jangan di sisi Allah
derajatnya yang paling tinggi, orang yang kedua itu bukan orang yang pertama. Maka ya perhatikan sisi-sisi yang lain, karena kan Allah itu luas ilmunya, dan dalam menilai seorang hamba ketika beribadah dan beramal, kita juga tidak tahu secara keseluruhannya poin-poin yang Allah nilai itu. Ingat kan hadis seorang pelacur diampuni dosanya oleh Allah. Profesinya pelacur, gara-gara apa? Memberi minum seekor anjing yang kehausan. Loh, kalau secara ilmu kita yang sedikit dan secara dohir, loh hebatnya apa? Gitu. Pelacur profesinya, dia seorang wanita fasikoh. Yang ditolong ya bukan manusia, bukan seorang mukmin, anjing yang dalam tubuhnya mengandung najis. Pertolongannya apa sih? Opo ngasih emas 1 kilogram atau mungkin duit 1 kantong? Ya cuma ngasih air. Airnya juga ngambil dari sumur, bukan dia bawa sendiri dari rumahnya. Tapi ternyata dengan sebab itu diampuni itu dosanya yang besar itu. Makanya kadang kita juga tidak tahu sisi mana yang dari amal kebaikan kita Allah angkat derajat kita. Makanya ya kita perlu melihat secara meluas dari berbagai sisi tentang amal-amal kebaikan kita ini, karena ilmunya Allah sangat luas, berbeda dengan ilmu kita yang sangat sempit ini. Wasi'a kulla syai'in ilma, sangat luas ilmunya Allah itu terhadap segala sesuatu. Nah, ini hendaknya kita perhatikan di sini ya. Nah, ini kita ini materinya ini sangat agung sekali ini. Ya. Yaitu kalamullah Al-Quran. Maka kita hendaknya berusaha ya, belajarlah bagaimana menyempurnakan dari segala sisinya di dalam kita mempelajari Al-Quran ini, sehingga dengan demikian derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita berharap kepada Allah, baru mempelajarinya, belum mengamalkan, belum mendakwahkan dan mengajarkannya, itu kata Nabi sudah khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Nah, itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mungkin sedikit bahan renungan lah buat kita untuk muhasabah diri kita dari sisi peningkatan kualitas ibadah kita dan amal soleh kita yang kita lakukan di dalam beragama Islam ini. Kita lanjutkan insyaallah kajian tafsir Al-Quran. Wah, ini ngaji Quran sudah lama ya, Mas Andili tahu ya? Baru sampai surat Ali Imran ayat berapa ya? Sekarang 104 Ali Imran. Ali Imran itu kan urutan ketiga ya dalam Al-Quran, surah urutan ketiga. Padahal ini dimulai ngaji ini sudah lama sekali. Iya, nah, ini tahu Mas Endili yang tahu lah. Sejak pengajian di belakang rumah sakit EMA itu, yang mengadakan Pak Tamto ini sudah almarhum wafat. Sempat saya ingin menyampaikan masukan kepada panitia pengajian di sini, terutama Mas Endili. Aku kok dijatai tafsir ya, gitu. Kok khawatir murid-muridnya bosen gitu. Kan ngajinya kan cenderung gitu kan, tekstual dan seterusnya lah.
Beda dengan tematis atau mungkin kitab apa gitu kan. Tapi urung saya sampaikan keinginan hati saya begitu. Ketika saya pikir lagi ulang-ulang. Karena apa? Ini ilmu sangat agung sekali. Dan niatan saya bukan karena saya sudah menguasai betul tafsir Quran, cuma biar saya terpacu sebelum mengisi, saya juga belajar gitu. Dan yang saya pelajari serta akan saya ajarkan itu adalah setinggi-tinggi ilmu dalam Islam, sampai Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Yang pertama itu. Yang kedua, rasanya berdosa besar hidup ini cuma baca Quran gak pernah mempelajari isinya, menjadikan Al-Quran ini mahjuro, sesuatu yang diterlantarkan, dan pasti itu menjadi bahan penyesalan ketika menghembuskan napas terakhir sebelum menghadap Allah. Saya yakin itu, karena kita sudah menelantarkan Al-Quran, yaitu hanya membaca saja, tidak pernah mau mempelajari isinya. Yang ketiga, kalau kita istiqomah mempelajari Al-Quran padahal dalam hati selalu berbisik merasa bosan, jangan-jangan dari sisi ini Allah angkat derajat kita. Kok sek tekun gitu loh, kok sek istiqomah gitu loh. Padahal muncul bisikan-bisikan yang mengatakan bosan. Ya itu ajalah yang menjadi pemikiran saya itu loh. Ya, wallah alam, kuat-kuatan antara saya dengan panitianya. Kira-kira kuat mana? Saya mungkin tetap ya insya Allah selagi ada umur dan sehat, atau mungkin panitianya ganti aja materinya. Atau mungkin ganti aja ustadznya. Nah, kan bisa saja, namanya takdir, tidak masalah. Itu aja akhirnya gitu, kesimpulannya. Kita lanjutkan surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian satu golongan, satu kelompok yang menyeru kepada kebaikan. Kebaikan ini tentu kebaikan menurut pandangan Islam, sesuai perspektif Islam, bukan berdasarkan pikiran ataupun perkiraan manusia semata, bukan berdasarkan ra'yu atau pendapat manusia. Karena kalau berdasarkan pikiran, perkiraan, ra'yu atau pendapat manusia, tidak bisa dijadikan sebagai patokan dan pegangan, karena pendapat itu bermacam-macam. 1000 orang kepalanya hitam, 1000 pendapat di dalam isi kepalanya. Itu begitu. Maka yang dimaksud dengan al-khair ya kebaikan menurut pandangan Islam, menurut Allah, menurut undang-undangnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menurut Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Itu yang dimaksud dengan al-khair. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi pada asalnya hukum dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu fardu kifayah. Ketika memang
berada pada satu komunitas kaum muslimin, ya, bahwa ada di antara mereka tentunya mereka orang-orang yang layak untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Siapa mereka? Ya mereka orang-orang yang memiliki ilmunya, yang mengetahui tentang perkara yang ma'ruf sehingga memerintahkannya kepada manusia untuk menjalankannya, dan yang mengetahui perkara yang mungkar sehingga mencegah manusia untuk tidak melakukannya. Jadi bisa disebut adalah kalangan ulama. Makanya di sini disebut wal takum minkum. Ini min ini secara bahasa adalah litab'id, maksudnya sebagian. Hendaknya ada sekelompok di antara kalian. Ini jelas ada dua lafaz yang menunjukkan di sini menunjukkan bukan untuk keseluruhan. Pertama dari huruf min yang maknanya litab'id menunjukkan sebagian. Yang kedua disebut ummatun. Ummatun itu artinya sekelompok atau segolongan. Ya. Tetapi dalam keadaan tertentu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu menjadi fardu ain. Yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat, berarti kan siapa saja, sifatnya umum, ya. Di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka wajib dia merubahnya dengan tangannya. Ini dijelaskan oleh para ulama, yang disebut dengan ro'a itu harus terpenuhi dua perkara. Man ro'a, ya. Ketika melihat satu kemungkaran harus terpenuhi dua perkara, ya. Yang pertama adalah ma'luman, artinya dia melihat itu secara jelas di depan matanya, bukan dengan jalan dia itu tajassus. Apa tajassus? Mengintel, menelisik-nelisik kesalahan orang, aib orang. Misalnya kita punya tetangga sebelah, tapi ada pemisah tembok yang tinggi. Lalu dalam hati kita muncul suatu kecurigaan. Ini tetangga sebelah ini ngapain ya di balik tembok ini? Kadang terdengar suara yang mencurigakan, kelotak-kelotek gitu. Jangan-jangan perlu saya intip ini. Akhirnya dia manjat tangga gitu. Lalu melihat, mendongakkan lehernya, melihat-lihat tetangganya sedang ngapain, lagi apa. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Allah Subhanahu wa taala melarang dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat, wala tajassasu. Jangan kalian itu mengintel, menelisik kesalahan orang, aib orang. Jadi kemungkaran yang nantinya diwajibkan untuk dirubah itu apa yang dilihat secara langsung dan jelas oleh mata kepala kita. Itu yang dimaksud dengan ro'a. Jadi sesuatu itu ma'luman, memang diketahui dengan jelas. Yang kedua, sesuatu itu ma'rufa, artinya kemungkarannya itu betul-betul mungkar menurut ilmu yang benar. Berdasarkan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, bahkan mungkin ijma. Sebab bisa jadi ada satu perkara yang sebenarnya bukanlah perkara yang mungkar, tapi itu adalah perkara sifatnya ijtihadiyah. Bagi sebagian orang itu benar, bagi sebagiannya salah. Ya. Maka ini tidak pas disebut dengan perkara yang mungkar, yang di situ wajib dirubah. Tapi mungkin bisa dilakukan diskusi untuk mencari pendapat yang rajih, yang lebih kuat.
sehingga tidak menimbulkan percekcokan, permusuhan atau istilahnya kegaduhan. Ya. Perkara-perkara ijtihadiyah jangan dimasukkan ke dalam bingkai itu adalah perkara mungkar ketika kita memang tidak sependapat dengan hal itu. Misalnya tentang masalah sholat tahiyatul masjid, ya. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah. Bagi yang berpendapat itu adalah wajib, ketika ada saudaranya yang berpendapat itu sunnah kemudian tidak tahiyatul masjid, kemudian dikatakan ini mungkar, kamu bermaksiat, kamu berdosa, kamu jangan lakukan ini. Nah, ini kan berlebihan, sebab itu pada perkara yang bukanlah perkara yang mungkar, jadi perkara ijtihadiyah. Makanya kita juga harus hati-hati dan banyak belajar menyikapi perkara-perkara bid'ah. Jangan-jangan itu adalah permasalahan ijtihadiyah yang di kalangan para ulama pun sudah ada perbedaan pendapat, dan itu adalah perkara yang sifatnya mu'tabaroh, artinya perbedaan pendapat yang teranggap. Oleh karenanya kita berhati-hati, jangan mudah membid'ah-bid'ahkan sesuatu. Di sisi yang lain juga kita jangan mudah mensunnah-sunnahkan sesuatu. Landasannya kepada ilmu dan kaedah-kaedah yang telah mapan di kalangan para ulama ahlus sunnah. Ini ada kaitannya dengan masalah mengingkari perkara yang mungkar, merubah perkara yang munkar. Di samping itu juga ada kaedah-kaedah yang lain yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika mengingkari kemungkaran. Ya. Seperti misalnya kalau kemungkaran itu harus segera diingkari, sementara nanti malah pelakunya beralih kepada kemungkaran yang lebih besar, maka itu kaedahnya apa? Ditunda dulu, jangan diingkari langsung. Karena maksud dari mengingkari kemungkaran atau merubah kemungkaran itu pertama menghilangkannya, yang kedua setidaknya mengurangi atau meminimalisasi. Tapi kalau ternyata pertimbangan kuatnya malah pelaku kemungkaran beralih kepada kemungkaran yang lebih besar, yang lebih parah, ini kan tidak sesuai dengan maksud ingkarun munkar tadi. Jadi di sini kan berarti perlu kepada apa? Ilmu. Oleh karenanya hukum asalnya memang di dalam ayat ini juga apa? Sebagian. Jadi untuk orang-orang yang memiliki ilmu yang mencukupi dalam masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, wal takum minkum ummatun tadi. Iya. Dan ini adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, yang tentunya sebagiannya yang memang telah memiliki kriteria yang benar secara syar'i untuk tampil menjadi sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ini di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah umat manusia secara keseluruhan, harus selalu ada, harus selalu ditegakkan sampai hari kiamat. Karena apa? Karena penyakit manusia itu tidak lepas dari pertama meninggalkan kewajiban atau melalaikannya, yang kedua melakukan kemungkaran. Bahkan itu terjadi juga di kalangan orang-orang soleh.
Karena orang soleh itu selain Nabi dan Rasul tidak maksum. Apalagi di kalangan orang-orang yang dinilai bukan orang-orang soleh. Ya. Sehingga dengan ditegakkannya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar akan dapat mengkawal keimanan hamba-hamba Allah. Akan bisa menyehatkan hati-hati hamba-hamba Allah. Karena ketika lalai dari kewajiban dan meninggalkannya, ditegur dengan diajak kepada yang ma'ruf. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Karena ketika tergelincir, jatuh dalam perbuatan dosa, melanggar larangan Allah, ditegur dengan wan nahyu anil munkar. Maka kondisi manusia imannya menjadi baik, selalu menjadi baik. Tapi sebaliknya ketika tidaklah ditegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, maka terjadilah kerusakan iman manusia di mana-mana. Dan ini akhirnya akan mendatangkan banyak keburukan, mudarat, kezaliman di mana-mana, dan juga tentunya murka Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, dan juga nanti murka Allah di akhirat. Dan juga disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada malapetaka dan azab dari Allah, bencana yang itu tidaklah khusus hanya ditimpakan kepada orang-orang yang zalim saja. Artinya apa? Ketika orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu tidak ada kepedulian untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, sehingga merajalelalah kemungkaran, maka kemudian Allah murka, lalu Allah timpakan adab. Maka ketika Allah timpakan adab, sifatnya merata, mengena semuanya, baik terhadap orang yang toleh maupun orang yang soleh. Dan ketika itu seandainya ada yang berdoa pun Allah tidak kabulkan doanya. Makanya ya saya pernah ya diskusi lah dengan sebagian teman ya. Ketika terjadi bencana alam atas kehendak Allah tentunya. Ya contohnya seperti belakangan hari kita ini, adanya gempa-gempa bumi yang terjadi di sebagian daerah ya di negeri kita ini, kan muncul penilaian-penilaian dan kesimpulan-kesimpulan, dan kesimpulan itu insya Allah benar, tapi masih kurang sempurna sehingga perlu disempurnakan. Benarnya adalah disimpulkan, oh ini karena maksiat, orang-orang yang bermaksiat. Bahkan kemaksiatan itu sudah ada yang dilakukan berupa perbuatan-perbuatan fahisyah yang memang berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan juga kesimpulan para ulama, perbuatan fahisyah ini yang menjadikan disegerakannya azab Allah, seperti perzinaan, kemudian homoseksual. Apalagi kalau dilembagakan dengan namanya apa? LGBT. Belum lagi yang lain-lainnya. Ya, ini kesimpulan insya Allah benar. Tapi juga perlu disempurnakan. Artinya apa? Jangan hanya menuding dan menunjuk orang-orang itu, tapi juga sekaligus tunjuk juga diri kita sendiri. Dalam artian apa? Mari kita juga introspeksi diri, muhasabah diri. Kalau kita menilai diri kita ini berilmu dan mungkin berada di jajaran orang-orang yang soleh, sudahkah kita ambil andil dalam al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar? Ternyata belum. Ya, itu juga kesalahan kita. Hanya menuding, menunjuk, ini kan gitu. Sementara kita hanya sibuk mensolehkan diri sendiri saja.
dan mungkin selebihnya keluarga lah. Tapi belum melewati batas-batas diri dan keluarga, yaitu kepada orang lain. Nah ini kita kadang juga ya Allah, yes, ucapkan aja istighfar dan mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemungkaran bahkan tiap hari di depan mata kita, cuma kita ya tidak peduli dan takutlah atau mungkin nanti khawatir dia tersinggung dan sebagainya. Ini kan belum benar sikap kita ini, belum benar, secara sempurna belum benar. Padahal kata Nabi SAW, man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadih. Dengan tangan, dengan kekuatan, kekuasaan, mungkin kita ada udzur. Tapi yang kedua, wa illam yastati fabi lisani. Apakah dengan lisan ini kita sudah udzur? Belum banyak udzurnya lisan kita. Tapi kita memilih diam. Padahal kata Imam Ali ibnu Ad-Daqqaq, siapa yang mengatakan kebatilan itu syaitonun natiq, setan yang pandai bicara. Dan yang diam membiarkan kemungkaran, kebatilan itu syaitonun ahras, setan bisu. Mungkin kita bukan syaiton yang pandai bicara, tapi boleh jadi setan yang bisu ketika itu. Itu. Hanya tetap kita ini harus banyak muhasabah diri, introspeksi diri, mendahulukan melihat aib-aib dan kekurangan kesalahan diri kita baru orang lain. Jadi justru kita merasa bersedih juga ya. Kenapa manusia-manusia itu sampai melakukan tindakan keji, kemungkaran? Sisi lain kita tidak pernah menyentuh mereka dengan nasihat, dengan teguran, dengan himbauan, dengan ajakan dan seterusnya. Tetap kita harus muhasabah diri. Nah, di antara pasal yang menghakimi kita dalam masalah ini, di antaranya ayat yang sedang kita baca ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, mari kita belajar ini, memahami hal ini dan belajar mengamalkannya secara bertahap lah. Ya, walaupun kadang tidak semua kita itu pandai bicara, tidak semua kita itu pandai berceramah. Ya, mungkin para ustadz lah, kecuali saya. Gitu. Oleh karenanya ketika ada sebagian kita sedang menasihati orang, menegur orang, kata-katanya kurang pas, dimaklumi. Masih lebih baik daripada dia diam. Gitulah. Daripada dia jadi syaitan ahras, setan bisu. Kadangkala mungkin kalimatnya kurang bijak. Kadangkala kalimatnya terlalu keras. Kadangkala kalimatnya terlalu kasar. Kadangkala uslubnya kurang pas, dimaklumi. Mungkin dia sedang belajar. Jangan dibinasakan, ya perlu dibina. Justru kita bersyukur dia sudah punya semangat untuk memperbaiki orang lain, menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan perlu juga kita kasih masukan supaya dia juga meningkatkan belajarnya bagaimana al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu. Masih lebih baik, lebih mending daripada diam. Nah, itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat penting sekali, merupakan pilar-pilar penegak tegaknya Islam di muka bumi ini, manakala
masih ditegakkannya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Gitu. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan selalu mengambil sikap pertengahan tuh. Tidak salah dalam al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar, dan juga tidak berdiam diri gitu kan. Teladan kita as-salafus saleh. Lihat Al-Hasan Al-Basri, sibuk sekali beliau senantiasa menasehati penguasa, pemimpin. Tapi bukan dengan cara yang menyimpang dari tuntunan. Dan beliau tidak tinggal diam, mendatangi penguasa secara rahasia, secara empat mata, menasehati dengan ilmu, kelembutan, dan hikmah. Pelajari itu biografinya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, salah satu dari generasi as-salafus saleh kibarut tabi'in. Itu. Jadi sikapnya pertengahan. Berarti beliau menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar kepada penguasa diantaranya. Nah, sikap kita mungkin masih salah kalau kita memang tidak setuju dengan mengobrol kesalahan penguasa, demo dan sebagainya, tapi jangan menganggap kita juga sudah benar ketika kita belum pernah menasehati penguasa. Ya, artinya kita di sini bukan jamaah Imam Syafi'i, ya, ini kan levelnya belum bisa sampai kepada penguasa. Kita ini ya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah inilah, mungkin siapa yang punya channel kepada penguasa, yang ada kedekatan dan seterusnya, dia gunakan channel itu untuk mendekati penguasa dalam hal menyampaikan nasihat, tausiah dan seterusnya. Itu. Iya. Nah, ini kita masih dalam taraf belajar, ya, memahami ayat ini, dan semoga juga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas kemampuan kita untuk bisa kita mengamalkan ayat ini. Kemudian ayat yang ke-105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan mereka berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan. Faulaika lahum adzabun adzim, dan mereka itulah mereka mendapatkan siksaan yang sangat besar. Terutama yang dimaksud dengan tafarruq dan ikhtilaf adalah ketika menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur itu. Waftaraqatul yahudu ala ihda wa sab'ina millah waftaraqatin nasara ila isintaini wa sab'ina millah wa sataftariku ummati ila salasin wa sab'ina millah kulluha finnar illa wahida wa hiya al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 sekte atau agama, ya, millah. Orang Nasrani lebih banyak lagi, 72. Orang Islam lebih banyak lagi, 73. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Nah, berarti yang 72 itu namanya iftiraq wa ikhtilaf.
Karena mereka menyelisih kebenaran. Nah, yang satu lah itu yang tidak iftiraq, makanya disebut al-jamaah. Al-jamaah artinya kan persatuan, bersatu. Itu esensinya atau yang penting dari istilah tafarruq fiddin, ikhtilaf fiddin, yaitu tafarruq dari kebenaran dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nasrani Yahudi pun yuk terpecah belah dan masing-masing ya fanatik serta menganggap kelompoknya yang benar, yang lain salah dan sesat. Ya kalau kita lihat di barisan kaum muslimin kan ya beragamlah sekte, aliran, akidah dan sebagainya. Begitu pula di Yahudi dan di Nasrani. Saking kalau di negeri kita mereka minoritas sehingga tidak begitu kentara gitu. Aslinya ya sama saja, terpecah dan saling menganggap kelompoknya yang benar, yang lain sesat dan salah. Itu. Nah, Kristen ada sekte ini, sekte itu, ada yang secara garis besarnya kan ada Katolik, ada Protestan. Protestan itu sangat tidak sepakat dengan Katolik. Diprakarsai oleh Martin Luther di Jerman, awal mula munculnya sekte Protestan karena mereka protes terhadap keyakinannya Katolik, terutama masalah bab penebusan dosa. Jadi ya sama saja ada di situ perselisihan, perpecahan itu. Dan memang ini sudah menjadi sunatullah. Namanya sosial, kumpulan manusia sulit bersatu. Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis, setan sudah berputus asa disembah di Jaziratul Arab kecuali at-tahris bainakum, berpecah belah di antara kalian. Nah, perpecahan belahan yang paling parah ketika pecahnya itu berdasarkan keyakinan, pemahaman akidah gitu. Dan itu adalah perpecahan yang sesungguhnya. Dan itu yang memang ditahdir oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam ayat ini. Makanya Allah mengaitkan dengan mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan kebenaran. Sehingga yang dimaksud dengan tafarruq dan ikhtilaf itu menyimpangnya mereka dari kebenaran itu, dari tuntunan Allah melalui para rasul itu. Yeah. Nah, makanya kita ini kan belajar merapat kepada satu pemahaman dan kelompok yang di situ bukanlah merupakan satu firqah dalam agama ini. Itu yang disebut oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Lawannya ahlul bid'ah wal furqah. Lawannya as-sunnah, lawannya al-bid'ah. Al-jamaah, lawannya al-furqah. Dan ada keterkaitan dengan sebab di atas as-sunnah maka akan bersatu, maka disebut al-jamaah. Disebut al-furqah perpecahan karena mengikuti bid'ah. Di situ. Jadi sesuai dengan ayat yang sedang kita bahas ini. Nah, ini kita berusaha merapat kepada satu kelompok ya, yang disebut dengan al-jamaah, yang itu adalah satu kelompok yang selamat dari 73 kelompok yang disebut oleh Nabi SAW. Dan di hadis yang lain ditafsirkan al-jamaah itu ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku pada hari ini berada di atasnya. Berarti secara teori keilmuannya al-jamaah yang mana mereka itu adalah tidak berpecah dari kebenaran,
tidak tafaruk dari kebenaran adalah ketika seorang hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW ini berpijak dan berpegang kepada apa yang dipegang dan dipijak oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau. Dengan kalimat yang lain, berpegang dengan Al-Quran, As-Sunnah As-Sahihah, dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama dalam usuluddin, dalam pokok-pokok agama. Adapun dalam masalah yang sifatnya furu, artinya masalah fikih ijtihadiyah, maka ini tentu ditoleransi adanya perbedaan pandangan dan keberagaman. Sehingga ada istilahnya madhab-madhab yang ada, ya. Mungkin Hanifiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Dohiriyah, Sauriyah, atau mungkin yang lainnya. Tapi secara usuluddin sama. Nah, itulah yang menjadi patokannya. Ya, saya kira ini sudah sangat banyak dibahas, dikupas oleh para ustadz kita, ya. Di antaranya Ustadz Khaliful Hadi, mungkin saya dengar tema akhir-akhir ini membahas benang merah terjadinya ikhtilaf. Mungkin maksudnya supaya kita tahu duduk permasalahan ikhtilaf itu dalam hal apa, ya. Selama dalam masalah ijtihadiyah, ya kita ini sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau sudah masalah usuluddin, apalagi masalah pokok-pokoknya, nah itulah yang menjadi pembeda. Apakah itu dia disebut Ahlus Sunnah atau sudah keluar dari Ahlus Sunnah? Dan itu pun juga tentu tidak segampang-gampang itu, ya kan? Nah, namanya orang keliru, menyimpang, ya nah, tetap kita harus ya menasehati, menegur dan sebagainya, kan? Tidak langsung membuang gitu saja. Iya. Mungkin ada keterpelesetan dalam masalah akidah, ya kan? Itu boleh jadi. Atau mungkin dia belajar belum selesai sehingga belum mendapatkan pemahaman yang sempurna. Contoh masalah takdir, itu kan tidak gampang loh mempelajari itu. Masalah takdir itu. Nah, masa gara-gara dia masih salah memahami dalam masalah takdir lalu kita vonis kamu bukan Ahlus Sunnah. Lah, ya gimana kalau seperti itu? Nah, dia sedang belajar. Kita lakukan diskusi. Hukum tentang seorang muslim yang meninggalkan sholat misalnya. Ini kan sejak zaman sahabat sudah terjadi perbedaan pendapat. Yang mana kesimpulan dari pendapat itu sangat bertolak belakang sekali dan sangat mencolok sekali perbedaannya. Satu kelompok menganggap murtad itu kan sudah statusnya kafir gitu. Satu lagi tetap mukmin tapi melakukan dosa besar, fasik, fajir. Nah, itu terjadi sejak zaman dahulu sampai sekarang. Ya. Nah, ini jangan sampai ketika perbedaan pendapat masalah ini menjadi satu ukuran, wah ini yang Ahlus Sunnah, yang sana belum Ahlus Sunnah. Nah, jadi kita harus paham mendudukkan permasalahan-permasalahan seperti itu. Ya. Nah, kembali kepada ayat tadi, yaitu Allah melarang kita untuk tafarruq, ikhtilaf, ya. Setelah datang kebenaran, artinya kita menyelisihi dari apa yang dituntunkan, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga berusahalah untuk ya kita mendekati dari tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala babnya, bab akidah, bab ibadah, bab muamalah, akhlak dan seterusnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja kajian kita yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, karena waktu ya sudah datang waktu sholat isya ya.
Emang ngaji tafsir ya harus sabar, sebulan sekali dapatnya 2 ayat ya. Itu tadi bisa jadi Allah menilai kita dari berbagai sisi tadi, diantaranya istiqomahnya kita, tekunnya kita untuk tetap mau mempelajari kandungan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Demikian, mohon maaf dari saya jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Untuk penyampaian materi saya cukupkan sampai di sini dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kepada yang bertugas untuk mengumandangkan adzan saya persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan atau mungkin mau menyampaikan sesuatu yang lain. Ya kalau nggak ada ya sudah, nggak usah mikir tanya opo yo. Kan tidak harus bertanya. Harus banyak inilah bertanya kepada diri sendiri lah mengenai diri ini dalam ya selama ini beragama Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak pertanyaan terhadap diri sendiri ya. Ini bagian dari muhasabah diri kita masing-masing. Ya insyaallah muhasabah itu sangat besar sekali faedahnya buat kita sekalian. Ya, teringat perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian di akhirat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ada kebaikan dikembalikan kepada Allah, jangan dikembalikan kepada diri sendiri. Kalau ada keburukan kembalikan kepada diri kita sendiri untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf dari saya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.